Halo sobatku, salam sehat, salam teduh untuk sembuh. Saya dengan Jody Wisnu dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Kita jumpa dalam acara podcast Bincang Asik Sobatku. Dan hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber, seorang dokter spesialis urologi yang akan membahas tentang terapi batu saluran kemih dengan gelombang kejut atau ESWL. Kita sapa Dr. Anton. Apa kabar dokter? Ya, hai sobatku. Saya Anton. Ya. Kita sangat berbahagia karena Dr. Anton nih sudah berpraktek cukup lama di Dr. Un Solo Baru. Mungkin kita bisa perkenalan dulu dokter kepada sobatku. Saya Dr. Setia Anton Tusarawardaya, ahli urologi. Ya. Sudah berapa lama di sini sampai lupa saya. Sudah lebih dari 15 tahun ya. Nggak tahu, lupa saya. Ini sudah cukup berpengalaman dan hari ini menariknya tema yang akan diangkat adalah tema sesuatu yang relatifly gimana dokter? Ya sebetulnya ini untuk mengangkat proses di mana kadang orang tuh takut akan operasi lah itu. Dengan kita akan menuju ke sana, di mana bagaimana cara tanpa operasi, tapi harus dengan syarat otomatis. Ini menarik ya, dengan syarat di mana kalau memenuhi syarat itu bisa terlaksana tanpa operasi. Tapi kalau ada kontraindikasi atau kesulitan ya jangan pakai, kan gitu. Ya. Jadi misalnya meskipun beliau ini sudah cukup lama berpraktek dan ahli dalam suatu hal yang baru ini tetap mengikuti perjalanan keilmuan. Dan sekali lagi untuk sobatku jangan lupa klik like, subscribe dan juga komen dan juga nyalakan notifikasinya yang ada di YouTube RS Dr. Un Solo Baru supaya nanti mendapatkan banyak video terbaru dari kita dokter. Terima kasih. Nah dokter, di tangan saya sudah ada banyak sekali pertanyaan. Nanti akan dijelaskan juga kepada rekan-rekan sobatku. Pertanyaan ini nanti akan dijawab oleh dokter Anton. Ada beberapa yang juga nanti akan divisualisasikan lewat tulisan beliau. Nah yang pertama dokter, ini kenapa bisa terjadi batu saluran kemih dokter? Apa risikonya, faktor-faktor risikonya? Jadi gini, batu saluran kemih itu proses yang sebetulnya bisa cepat terjadi dan ada yang bisa panjang baru terjadi. Jadi tidak hanya satu faktor bisa timbul batu. Yang paling utama adalah sifat dari familial, keturunan. Jadi kalau ada dari kita yang mempunyai keturunan batu, harus sejak awal minumnya diperbanyak, diuresisnya diperbanyak, sehingga terjadi agregasi kristal-kristal itu terhambat. Gitu. Kristal tidak apa-apa terbentuk, yang penting lewat. Karena kalau dia mengendap di suatu tempat, di suatu titik, otomatis dia menjadi inti dari batu. Gitu. Setelah itu tentang metabolik misalnya. Metabolik bisa terjadi, kayak misalnya hiperparatiroid misalnya, begitu juga hiperurisemi. Itu yang seperti itu bisa timbul jadi batu, gitu. Atau ya sesuatu yang sekunder, misalnya ada kelainan prostat, penyempitan saluran pipis, terus ada kelainan di ginjal dari baik anatominya, sehingga yang memudahkan pengendapan atau kristalisasi dari batu itu yang seharusnya dicegah. Paling gampang mencegah yaitu tadi diuresisnya yang harus bagus, dengan minum yang cukup, gitu. Dengan selalu encer, otomatis diharapkan tidak timbul kristalisasi. Gitu. Jadi pengendapan tapi minumnya yang bagus sehingga diharapkan itu bisa keluar dengan baik juga. Ya. Nah, tapi dokter kalau seumpama sudah sampai terjadi batu saluran kemih nih dokter, yang mengendap mungkin banyak faktor risiko yang tidak baik sehingga terjadi sebuah batu, apakah itu batu itu harus dioperasi atau kira-kira gimana dokter baiknya? Oh, jadi gini, batu itu dia akan menempati di mana dia akan mengendap di situ, ya. Jadi untuk mengetahui itu otomatis ada beberapa
penunjang ya, penunjang, dimana nanti dari penunjang itu dari foto biasa, dari USG yang terus terang prosedur saat ini yang baku, CT scan tanpa kontras gitu. Dengan CT scan tanpa kontras itu nanti juga akan dilakukan pengetesan, bisa diukur kekerasan batu itu. Jadi dari situlah nanti kita memilih mana yang bagus untuk terapi batu itu, gitu. Lokasinya, kekerasannya, kalau fragmented bagaimana caranya, kan gitu. Kalau itu semua alat-alat baru misalnya laser, SWL dan seterusnya gagal, ya apapun tetap klasik dilakukan operasi. Kalau yang lain-lain tadi bisa masuk, misalnya SWL, laser atau apa, ya akan kita lakukan itu untuk sebagai minimal invasif, untuk mengurangi cedera pada tubuh kita gitu. Jadi intinya semua akan dilakukan persiapan dulu, akan diperiksa dahulu, baru nanti menentukan apakah ini dioperasi atau tidak. Jadi jangan takut nanti dia nyatakan wah batu takutnya harus dioperasi, maka akhirnya malah jadi takut ke dokter. Mungkin takut periksa ya dokter. Ya itu bahayanya justru di situ. Ya, akhirnya makin lama makin mengeras. Komplikasinya yang didapat. Nanti bisa jadi bermasalah, karena apalagi kalau orang bilang batu ginjal, dia bisa bermasalah nyumbat di situ, aliran tipisnya bisa balik, bisa terjadi kasus gagal ginjal dan berbagai macam. Dokter, ya. Nah, karena hari ini tema kita, tema bincang asik sobatku hari ini adalah terapi batu saluran kemih dengan gelombang kejut. Ini kita ada istilah namanya ESWL atau extracorporeal shockwave lithotripsy. Nah, dokter, bagaimana sebetulnya cara kerjanya ESWL? Oh, ya. Jadi gini, ESWL itu sebetulnya sejak tahun 1950 itu ide pertama kali itu dari Rusia justru. Terus tahun 1980 itu dari Jerman justru. Itu karena didapat dari ide-ide pesawat luar angkasa itu begitu memasuki orbit itu atmosfer itu dengan kecepatan tinggi, gelombang yang tinggi, justru ada bintik-bintik pada pesawatnya itu. Berarti ini berarti kemungkinan bisa kan itu. 84 itu baru stun destruksinya baru bisa bagus, itu dari Jerman tuh. Dari setelah itu baru berkembang yang sangat bagus. Jadi caranya kerja itu sebetulnya pinter-pinter orang zaman dulu itu, kita hanya menikmati aja ya. Caranya gini. Jadi ini biasanya mangkokan gitu ya, mangkokan gitu. Maaf kurang bagus ya. Ya ini memancarkan gelombang, ya, memancarkan gelombang gitu, difokuskan. Nah, di tempat fokus ini dia akan terpusat dengan gelombang amplitude yang tinggi dan frekuensi kecepatan yang ultrasonik, dia akan pecah ini batu, fragmented baru. Jelas ya. Ini bisa dengan macam-macam, biasa piezoelektrik, elektromagnetik ya, bisa dengan spark gap atau busi ya, atau dengan seramik. Jadi itu yang tapi itunya tetap satu, dimana gelombang-gelombang ini difokuskan menjadi satu titik. Dari satu titik inilah nanti terjadi fragmented, jadi batu gitu. Ya. Menarik dokter. Ini dalam satu titik itu yang nanti akan difokuskan sehingga bisa diharapkan bisa memecah batu itu. Nah, tapi kan juga tergantung batunya modelnya bagaimana. Nah, ini nanti pertanyaan selanjutnya dok. Tapi sebelumnya kita mau tanya dulu dok. Kalau seandainya tadi dokter sempat sebutkan bahwa bisa dilakukan misalnya ESWL gitu ya. Tapi ada bagaimana kondisi di mana pasien itu mungkin tidak bisa dilakukan ESWL? Kondisi seperti apa dok? Oh itu. Jadi yang terus terang yang tidak boleh ya. Kalau misalnya dikerjakan komplikasinya yang didapat, nah itu yang justru tidak boleh.
Karena apa? Tujuan kita kan memperbaiki, memecah batu dengan tujuan tanpa komplikasi, harusnya kan begitu ya. Jadi misalnya pasien dengan kehamilan tidak boleh, pasien dengan gangguan perdarahan nanti bisa memanjang atau berdarah tidak selesai. Terus ada aneurisma aorta misalnya, itu tidak boleh karena bisa ruptur nanti. Atau pasien dengan gangguan irama jantung yang pakai pacu jantung, SWL-nya justru bisa merusak. Pada QRS kompleks katanya yang memanjang, gangguan depolarisasi itu justru tidak boleh, terjadi aritmia nanti gitu. Begitu juga pasien-pasien dengan apa ya, dengan batu yang di bawahnya ada sumbatan, itu tidak boleh juga. Kan habis difragmentasi harus mengalir. Betul. Ya, kalau tidak bisa mengalir, lah bagaimana caranya kan gitu. Sumbatannya yang harus diselesaikan gitu. Dan setelah itu baru dilakukan ESWL. Iya, itu salah satu contoh-contoh. Baik. Ya. Berarti intinya sobatku jangan khawatir karena sebelum dilakukan ESWL pun akan di screening ya. Iya, kita harus periksa dulu. Kondisi kesehatan bagaimana, apakah ada gangguan irama jantung, takutnya ada kecondongan yang ke arah permasalahan. Nanti dari komplikasi bisa jadi sebuah masalah baru. Iya. Nah, dokter, kalau seumpama sampai harus dilakukan tindakan ESWL, sebetulnya berapa lama proses tindakan ESWL itu dilakukan? Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, di mana sebelum melakukan ESWL atau tindakan sesuatu untuk batu, itu dilakukan CT scan urologi tanpa kontras. Ya. Dari situ bisa menentukan kekerasan batu. Ya. Kekerasan batu tadi, kalau tidak terlalu keras ya mungkin sebentar sudah selesai. Jadi jangan oh ini nanti setengah jam selesai, belum tentu. Dan besar batu. Nah, kalau kurang dari 2 cm itu SWL ada tempatnya. Kurang dari 1 cm apalagi. Justru kalau itu di ginjal, ureter proksimal atau distal itu bisa gitu. Tapi kalau lebih dari 2 cm apapun dilakukan PCN. Kalau sisa baru dilakukan sisanya itu SWL. Jelas ya. Nah, ini yang kita masih sulit untuk menerangkan kepada beberapa pasien kita bahwa untuk preserve dari ginjal, fungsi ginjal kadang kita melakukan beberapa kali, ya, baik itu ESWL ataupun dengan PCN misalnya, PCNL atau RIDS, atau itu harus kadang bertahap dengan tidak pakai satu alat toh. Misalnya batu besar, nggak mungkin di SWL, ginjalnya tambah hancur nanti. Bukan batunya saja, jelas ya. Jadi mungkin harus PCN, sisanya pakai SWL. Kalau kurang dari 2 cm, ya SWL. Kalau dokternya memperkirakan ini keras, fragmentednya besar-besar, mungkin akan dilakukan pasang selang dulu. Ngerti ya? Sehingga di situ nanti fragmentasinya itu tidak menyumbat saluran kencing. Nah, itu komplikasi yang harus dihindarkan. Gitu. Baik, jadi memang itu kan ada step by step ya. Iya. Wah, ini sudah batunya sekian, menurut dokter Anton di bawah 2 cm, saya mau SWL. Nah, nanti dulu ya. Nah, dulu, dok, ya. Nah, persiapannya gimana dok kalau gitu? Misalnya nanti pasien ada rencana mau di SWL, persiapannya apa saja yang diperlukan? kalau persiapannya tidak terlalu banyak ya. Jadi kalau misalnya jelas batu opak, mungkin pasiennya lebih leluasa. Kalau semi opak, nah baru ini paling bagus adalah pasien puasa ya, karena dengan bantuan SIAM dan USG, terutama SIAM itu untuk menghindari kebanyakan dari gas sama justru skibala atau feses atau
kotoran yang ada di usus untuk memperbaiki citra dari si armnya itu, alat untuk kita bisa nembak gitu ya. Jadi untuk mengetahui targetnya kan gitu. Nah, biasanya kita suruh puasa, tapi harus minum ya, minum air putih. Diharapkan pada saat terjadi fragmented sambil yang kecil-kecil itu lewat ya. Jelas ya. Itu yang paling penting itu. Kalau persiapan yang lain-lain yang jelas kalau minum pengencer darah ya 5 hari lah harus di stop dulu gitu. Jadi yang paling penting itu sebelum dilakukan sesuatu, misalnya ada pengobatan diabetes, ada pengobatan hipertensi atau CVA atau stroke, trombus atau infak, itu harus ngomong apa adanya ke dokter untuk dinilai obat apa saja sih yang boleh dihentikan dan harus dihentikan gitu. Jelas ya. Jadi keterbukaan ya. Iya. Jangan menyembunyikan, nanti ternyata bahayanya di situ. Iya. Atau mungkin pasien yang nggak suka periksa, kan ada juga pasien tuh dok yang nanti ketahuan. Wah. Itu juga nggak boleh, harus jujur ya. Kita juga bukan dewa yang bisa melihat sesuatu pasti. Harus jujur, keterbukaan, sehingga nanti komunikasi juga berjalan. Tadi dokter juga sampaikan kan dok, karena ini bukan batu ginjal yang kalau istilahnya kalau kita lagi mesin itu kita langsung buka, langsung lihat. Ini sesuatu yang tertutup, sehingga tadi dokter sampaikan ada guiding ya, ada C-arm. Jadi kita bisa pakai guiding untuk melihat, kemudian nanti bisa dilihat areanya, bisa melihat lokasinya kira-kira di mana. Baru akan ditembak dengan gelombang. Jadi ini merupakan prosedur yang, dan ini nggak sakit ya dok ya? Maksudnya kalau karena bukan disuntik, bukan di apa? Rasanya itu kalau kena tulang terus terang sakit ya, linu ya. Makanya kita harus betul-betul preservasi. Kira-kira tembakannya itu kena tulang kosta biasanya atau iga ya. Atau kalau ke samping kena ujungnya vertebra itu sakit. Jadi kita harus betul-betul dengan siam, dengan USG, betul-betul fokusnya kepada batu jelas gitu. Itu yang paling penting. Jadi ya itu kan. Jadi lokasinya di mana nanti di area. Jadi istilahnya begitu nanti kita tembak dengan gelombang itu persis ke batunya. Persis ke situ, gitu. Jadi nanti dengan berbagai macam persiapan kemudian kita harapkan sudah ready. Jadi ESWL ini kan memang kalau kita bilang istilahnya terapi batu saluran kemih dengan gelombang kejut gitu ya. Jadi rasanya seperti ditepuk-tepuk gini. Cuma lama jadi ya kemeng ya. Jadi bukan pemikiran bahwa ini dioperasi, bukan. Bukan. Jadi memang sebelum dilakukan itu dikasih anti nyeri memang. Biasanya sup. Iya. Ya untuk apa namanya istilahnya kita untuk ya mencegah ya kalau sampai nanti takutnya ada terjadi rasanya yang kurang nyaman. Nah dokter, kalau tadi sudah disampaikan persiapan, sudah disampaikan apa yang harus kita perhatikan, terutama komplikasi. Kalau kita bilang masalah kelebihan dok, kelebihannya apa sih sebetulnya ESWL dibandingkan dengan metode yang lain? Gini. Jadi kelebihannya ESWL itu yang jelas ya, tidak ada luka, tidak ada luka ya. Yang penting pada saat di ESWL jangan dihindari, nanti memar nanti, ya ada memar. Jadi yang paling jelas tanpa luka. Yang kedua, pada beberapa gangguan, jadi gangguan misalnya pasien dengan sudah terjadi gangguan ginjal, tapi kita perkirakan batu yang ditembak fragmennya bagus, bisa mengalir bagus, itu tidak tambah rusak, jelas ya. Beda sama kalau operasi ngobok-obok ginjal, jelas. Walaupun pada batu yang keras, batu yang besar itu operasi, namanya pielolitotomi, itu memang lebih bagus. Cuma ada lukanya, karena dia tidak mengganggu ginjal. Tapi ya ada lukanya. Kalau ini kan enggak. Makanya pada beberapa pasien dengan misalnya terlahir dengan single kidney atau satu ginjal, atau
ginjal satunya karena dulu batunya sudah menyumpat dan timbul nanah harus dibuang misalnya, tinggal satu dan ada batu lagi. Nah itu pakai SWL ini dengan minimal invasif diharapkan komplikasinya lebih sedikit gitu. Itu yang paling penting di situ. Makanya untuk para sobatku, kalau ada keluhan segera ke dokter. Ya gitu. Jangan ditunda-tunda. Jangan nunggu besar gitu. Nanti di bawah 2 cm. Iya. Sudah 2,1 Ya. Ya, tapi intinya adalah gimana caranya supaya kita bisa mencegah sebelum Iya. kita mengobati dengan ibaratnya lebih minimal, tetapi kita sudah tahu garis besarnya dan sudah tahu komplikasinya. Iya. Gitu. Kalau ngomong masalah mencegah sebelum mengobati, Dok, ini pertanyaan yang terakhir yang kita kumpulkan di rekan-rekan sobatku. Bagaimana tips dari Dokter Anton sebagai seorang dokter spesialis urologi supaya kita terhindar dari penyakit batu saluran kemih? Nah ini pertanyaan bagus tapi sulit ya. Ngomong itu gampang ya. Baik. Saya kalau memberitahu kepada pasien itu gampang memberitahunya itu. Saya sendiri pun sulit melakukan ya. Oke. Jadi misalnya mempunyai genetik atau mempunyai familial batu ya. Kalau ada itu berarti harus mendidik anak-anaknya untuk rajin olahraga sejak awal. Kedua, minum banyak sejak awal. Jadi dipersiapkan anak ini untuk hidup sehat supaya tidak timbul batu. Ngerti ya? Jadi pencegahan itu lebih bagus memang. Dengan olahraga yang bagus itu deposit kalsium di dalam tubuh, di dalam tulang itu dipertahankan sehingga tidak akan dibuang lewat pipis, lewat kencing. Itu juga orang-orang yang gangguan mobilisasi, pentingnya fisioterapi di situ juga sehingga deposit kalsium tidak dibuang lewat pipis. Begitu itu terjadi ya akan timbul batu. Itu yang pertama. Kedua, misalnya ada pasien-pasien dengan sudah jelas ada hiperurisemia, ya dihindari. Gitu. Kencingnya ada kristal oksalat, ya produk-produk oksalat ya harus dihindari, kan gitu. Diet yang cukup, yang menghindari dari metabolisme yang terjadi kelainan dan diterapi dengan bagus. Itu yang paling penting. Catatannya satu yang paling penting itu harus minum cukup. Jadi biar diuresisnya itu tetap encer terus, sehingga tidak timbul kristalisasi tadi. Itu yang paling penting. Banyak minum. Banyak minum. Minumnya berapa banyak? Ya pokoknya banyak ya standar. Ya, itu bisa minimal banyak. Ya diuresis 1,5 liter lah. Okay. Artinya untuk keringat, untuk berbicara, untuk bernapas kan 0,5 liter. Jadi minimal 2 literan lah minumnya 2 gitu. 2 liter per 24 jam. Liter. Ya, jangan langsung 2 liter diminum. Dibagi ya dokter ya. Iya. Kita mau minum apa siang itu kita masuk dalam takaran. Boleh. Untuk yang membutuhkan pekerjaan yang lebih berat lagi, misalnya udara panas atau butuh olahraga dan yang lain pasti butuh tambahan. Iya. Kalau makan makanan yang berkarbohidrat tinggi kayak apa ya, kayak mie atau minum yang kalsiumnya tinggi misalnya susu itu ya, untuk mencegah diuresisnya banyak kalsium ya harus minum lebih banyak gitu ya, seperti tadi kayak diencerkan aja ya. Karena apalagi kalau makanan kita tuh banyak yang apa namanya bumbunya harus kuat. Ya kan, kalau makanan bumbunya kuat nanti makannya jadi banyak lagi ya. Jadi kalau minumnya kurang banyak nanti juga gampang hausnya. Itu sempat sampaikan untuk pasien-pasien yang hiperurisemia juga itu nanti kita harus perhatikan ya. Jadi misalnya nanti ada asam uratnya tinggi atau pemeriksaan apapun itu, intinya kalau bisa dalam usia dini kita bisa melakukan medical check up rutin, gimana dok? Boleh. Saya kira itu cukup bagus. Jadi kalau ada familial kelainan ya sebaiknya kita 6 bulan sekali lah minimal untuk dicek. Nah, kalau sudah tahu ada hiperurisemia misalnya ini, kalau pas kebetulan
diajak teman-teman nongkrong atau makan pas ulang tahun banyak asam uratnya, ya jangan kita minum minuman yang membuat pipis atau kencing atau urin itu menjadi asam, karena asam urat itu akan mengendap dengan posisi asam gitu. Nah nanti repotnya adalah asam urat ini batu lusen, yaitu dengan SWL kita agak kesulitan. Kita pakai SWL-nya dengan monitoring USG nanti. Pada beberapa kasus yang zaman dulu saya sekolah itu bisa dimasuki alat, pada saat ditembak si semprot kontras, jadi ada yang feeling defect itu yang ditembak gitu. Jadi pada saat pemeriksaan itu juga akan perlu kita lihat Iya. kalau memang ada dugaan ini orang asam uratnya cenderung tinggi, ya pada saat diajak makan atau apa ya kalau bisa memang minum air putih saja. Iya. Lebih aman ya. Memang kita sebenarnya obatnya tuh kalau saya bilang itu jamu, Dok. Jaga mulut. Jaga Jadi yang mulut. kita makan, yang kita konsumsi Ah. dan jangan sampai nanti karena keasikan ya, Dok ya. Iya. Mumpung makan dan sebagainya kemudian semua dikonsumsikan, nggak boleh. Oke, baik dokter. Kalau dari sisi pertanyaan semuanya sudah dijawab oleh Dokter Anton. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak Sama-sama. atas kehadiran Iya. Dokter Anton dalam podcast kami, dalam podcast Bincang Asik Sobatku. Nanti jangan lupa Dokter Anton bisa juga klik ikutan like, komen, dan subscribe juga. Terima Dokter. kasih. Jadi, jangan lupa kepada Sobatku klik like, komen, dan juga subscribe, dan juga nyalakan notifikasi untuk mendapatkan banyak informasi terbaru, banyak video terbaru seperti video kita edukasi dokter di YouTube channel RS Dr. Un Solobaru. Saya dengan Jody Wisnu bersama dengan Dr. Anton, Dr. Setia Anton Tesoro Wardoyo, spesialis urologi, undur diri. Terima kasih telah mengikuti podcast kami dan sampai jumpa lagi dalam podcast selanjutnya. Salam sehat dan salam teduh untuk sembuh.